Baik, selanjutnya saya akan jelaskan solusi untuk gradien geometrik ini. Engineer DC World menyelesaikan inovasi pada salah satu wahana air. Biaya untuk modifikasi yang dikeluarkan saat ini adalah sebesar $8.000 dan diharapkan akhir tahun ke-6 memberikan nilai sisa sebesar 1.300. Biaya maintenance diperkirakan lebih tinggi dari tahun pertama, di mana tahun pertama adalah $1.700 dan meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Yang diminta tentukan nilai ekivalen present dengan suku bunga 8% per tahun. Seperti biasa, yang harus kamu lakukan pertama sekali adalah membuatkan cash flow-nya. Dan untuk membuat cash flow yang harus dilihat adalah berapakah umur investasi ini. Umur investasi ini adalah 6 periode, 6 tahun katanya. Kemudian pilah-pilah yang mana yang cash in, yang mana yang cash out. Cash in-nya ada 8.000, kemudian juga ada 1.700 dan seterusnya naik 11%, sementara ada cash in sebesar 1.300. Sehingga cash flow-nya kira-kira bisa seperti ini. Ini dia. Ini biaya tahun pertama yang dikeluarkan adalah sebesar $8.000. Kemudian ada biaya di tahun pertama $1.700, kemudian naik terus sebesar 10% setiap tahunnya, tapi di akhir periode investasi ada nilai sisa sebesar $1.300. Tentukan nilai ekivalen presentnya. Nah, seperti formula 13 dan 12 sebelumnya, diketahui bahwa nih, kita harus perhatikan dulu I dan G-nya. Jika I nilainya sama dengan G, maka kita bisa menggunakan persamaan ke-13. Tapi ternyata I di sini adalah 8%, sementara G-nya adalah 10%, maka kita harus menggunakan formula ke-12. Maka antara cash flow geometric gradient dipresentkan, kita gunakan ini dia formulanya. Kenapa ada tanda negatif di sini? Karena lihat, cash flow ini adalah berupa cash out, sehingga untuk yang cash out kita beri tanda negatif, sedangkan untuk yang cash in kita beri tanda positif. Sehingga dengan menggunakan formula 12 tadi, di sini diberi tanda negatif, yaitu A1 min A1 dikali ini rumusannya. Kemudian komponen yang keduanya ada komponen I. Nah, yang diminta di sini adalah present. Berarti kita harus mempresentkan semua cash flow. Di sini ada komponen pertama, ada komponen I yang dia letaknya sudah di 0. Berarti dia sebenarnya sudah sebagai present. Maka dia hanya sebagai penjumlah saja. Tetapi di sini ada nilai A1. Nilai A1 ini terus meningkat sebesar 10%. Kemudian ada juga nilai sisa. Perhatikan, nilai sisa ini letaknya di periode ke-N, yaitu di periode ke-6. Maka sisa ini berarti dia adalah sebagai F. Sehingga kalau kita mau presentkan, berarti ada I yang sudah present, maka tidak perlu dipresentkan. Kemudian ada geometric gradient yang harus dipresentkan dengan menggunakan formula ke-12. Kemudian ada nilai sisa berupa future yang juga harus dipresentkan. Sehingga ini dia. Ini geometric gradient dipresentkan menggunakan formula 12. Kemudian ada nilai I, di sini tidak ada faktor bunga. Kenapa? Karena I ini sudah present. Kenapa dia dikurangi? Karena dia sama-sama cost. Jadi yang cost dikurangi, ini juga cost, ini dikurangi. Sementara nilai sisa ini adalah sebagai F. Maka kalau nilai sisa sebagai F dan dia harus dipresentkan, berarti P dan F hubungannya adalah dikali dengan PF, I, N. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa di sini tandanya tambah? Karena nilai sisa itu adalah berupa cash in. Maka nilai presentnya semua cost dikurangi, kemudian cash in ditambah, atau sebenarnya sama dengan cash in dikurangin dengan cash out.
Sehingga nilainya adalah, ini proses perhitungannya sudah saya buatkan di sini. Maka ini dia nilai ekuivalennya. Sehingga kalau gitu cash flow yang tadi kita punya itu setara atau ekuivalen dengan biaya sebesar 17.073,4 dolar saat ini. Kenapa saya sebut biaya? Karena di sini hasilnya negatif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas boleh didiskusikan kembali. Terima kasih.